Selanjutnya kita mencoba memahami mengenai realitas nasional integrasi nasional. Apa sih kenyataannya, realitasnya dalam aplikasi integrasi nasional ini? Nah, dalam realitasnya, integrasi nasional bisa kita lihat dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, integrasi politik, yang kedua, integrasi ekonomi, yang ketiga adalah integrasi sosial budaya. Integrasi politik sama halnya seperti apa yang dikatakan Myron Weiner, bahwa integrasi nasional lebih identik dijelaskan dalam integrasi politik. Integrasi politik itu ada 2 dimensinya, integrasi politik dimensi vertikal dan integrasi politik dimensi horizontal. Maksudnya di sini kekuasaan itu antara vertikal dari atas ke bawah, dari pemerintah dengan yang diperintahnya, dari pejabat kepada masyarakat atau warga negaranya. Dimensi horizontal, yaitu bagaimana hubungan antara satu sosial budaya tertentu dengan sosial budaya yang lainnya yang sejajar. Kemudian yang kedua adalah integrasi ekonomi. Nah, memperlihatkan bahwa harus adanya kesatuan antara ekonomi yang dimiliki oleh unit-unit sosial yang satu dengan ekonomi sosial yang lainnya. Contoh kesatuan ekonomi yang kita miliki adalah, pertama, contohnya adalah digunakannya nilai rupiah sebagai mata uang untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Nah, itu memperlihatkan adanya integrasi ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya adalah integrasi sosial budaya. Adanya kesatuan dari agama, suku, kelompok, ras, dan golongan bisa tinggal berdampingan dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya agama. Indonesia memiliki agama yang diakui ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita bisa sama-sama berdampingan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Bahkan secara nasional, jika ada hari raya agama tertentu, agama lainnya pun ikut libur. Lebaran, Natalan. Nah, banyak hari liburnya. Itu adalah contoh nyata dari adanya integrasi sosial budaya terutama dalam aspek agama. Setelah kalian memahami apa itu integrasi nasional, baik pengertiannya, maknanya, jenis-jenisnya, kalian harus mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena berhati-hatilah, ada ancaman yang akan segera datang jika kalian tidak mengaplikasikannya, yaitu disintegrasi. Apa itu disintegrasi? Disintegrasi adalah memudarnya kesatu paduan antara golongan, kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Ya, sederhananya mulai banyaknya perpecahan. Antar golongan, antar kelompok sudah tidak bisa saling memahami, bahkan seringkali terjadi bentrokan. Jika itu sudah terjadi, maka disintegrasi adalah nyata bagi kita. Indonesia bisa ada hari ini karena adanya integrasi. Jika kita tidak bisa mempertahankannya, maka bersiaplah akan muncul yang namanya disintegrasi. Wilayah-wilayah Indonesia bisa saja akan hilang satu persatu dan Indonesia bukan lagi Indonesia. Apa faktor penyebabnya? Kenapa disintegrasi bisa terjadi? Tolong pertanyaan ini kalian jawab dalam kolom komentar ataupun dalam forum diskusi. Minggu selanjutnya akan kita bahas lebih mendalam. Jangan lupa jawab pertanyaannya dengan sebaik-baiknya. Silahkan tuangkan semua pandangan dan pendapat kalian. Dan semangat! Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oh ya,
tolong dipersiapkan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar historis, yuridis, sosiologis dari integrasi nasional dan juga dinamika dan tantangan integrasi nasional. Silakan kalian baca terlebih dahulu dari berbagai sumber lainnya yang dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!